gitu Pak. Jadi awake dhewe saiki lagi nitii ya dikunci itu kan mesti ono gret-gretane Pak. Ya, puasa kita ini lagi nandai diri kita ini nanti punya keyword, punya password masuk di salah satu pintu surga. Yang mlebu surga kabeh. Awake dhewe aja malah ngene. Sing penting mlebu surga Pak Ustaz, pintu teko ndirak penting. Ampun ngaten. Mlebu surga tapi iso bareng nanti punya password masuk ke dalam pintu royan. Nah, kenapa dia masuk dalam raf'ud darajat? Ternyata ini alasan berikutnya. Wa ammas sholatul malaikah. Ini Mas ditunjuk ya Mas. Wa ammas sholatul malaikah. Ternyata selama ini kita nggak sadar. Malaikat-malaikat yang jumlahnya banyak itu di bulan Ramadan, khusus bulan Ramadan ini bersolawat kepada orang yang berpuasa. Maksudnya berdoa. Ala shaimi idza ukila indahu. Ya. Jadi para malaikat mereka bersolawat kepada orang-orang yang berpuasa. Ketika mereka menjelang berbuka itu mereka makan, disolawati oleh malaikat, didoai oleh para malaikat. Fa inna tarakahu ta'am. Kenapa? Karena dia meninggalkan yang halal. Yang halal itu diharamkan ketika puasa, ditinggalin. Wa ma'a khuduri baina yadayhi. Ya. Balighu fi qami'ati nafsi. Bahkan dia menjaga dirinya dari hal-hal yang dia sebetulnya itu halal untuknya, tapi karena ini puasa dia menjaganya. Fastaujaba lidzalika sholatihim. Maka kemudian apa saja doanya orang yang puasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Para malaikat juga ikut mendoakan. Lah banyak para kiai, para ustadz emot-emot nak berbuka ojo lali. Karena apa? Faidah akala. Karena ketika saat itulah kesempatan berbuka itu para malaikat juga mendoakan, maka kita juga ikut berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi istafa min ibadihi hamalata kitabihi wasna alaihim faqa min samawatihi. Assalatu wassalamu ala habibil mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kana khairan muallimin kafatan linnas. Allahumma rzuqna al-ikhlas wa sabr fil qawli wal amal ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jemaah salat duhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi ngaos kita kitab Al-Maqasid As-Shaum karya salah seorang ulama, Sultanul Auliya, Sultanul Ulama, Al-Izz Ibni Abdissalam atau Izzuddin Ibni Abdissalam. Di pertemuan yang lalu beliau di pasal bab pertama dibuka halaman 10 Mas. Halaman 10 ya. Naik lagi ya. Ini kita kemarin masuknya kan di bab ini ya. Terus naik lagi ya. Nah, terus ini ya. Maknahu. Jadi menurut beliau ini juga ahli tafsir, juga ahli fikih ya. Disegani ya. Tapi cara beliau memahami ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini maknanya bin. Maknahu rano tunjukan ya. Maknahu la'allakum tattaquna naro bisaumihi. Jadi keimanan kita, kewajiban menjalankan puasa itu agar ketakwaan itu menjauhkan, membentengi, melindungi, menamengi diri kita dari api neraka. Fa inna saumahu, karena sesungguhnya puasa itu sababun, sebab. Sebab apa? Lighufrani adzunubil mujibatin linnar.
Dengan puasa itu menjauhkan diri kita dari api neraka disebabkan ghufran, ampunan, pengurangan, penghapusan, pendeletan lidunub, dosa-dosa kita. Sehingga bisa dipahami dari ungkapan Abdissalam atau Izzuddin ibni Abdissalam itu dua makna. Yang pertama adalah kalau kita berpuasa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Nah, persoalannya kemampuan mengenali diri kita ini akeh dosa apa tidak itu awake dhewe itu mohon maaf awam. Kalau kita diminta untuk mereview dosa-dosa yang pernah kita lakukan, itu kita menungso akeh sing ngomong aku sih tok gitu. Al insanu makanul khata, padahal kita tempatnya salah. Tapi kalau manusia diminta untuk mereview kebaikan yang sudah dilakukan, wow, akeh aku wingi melu sedekah lho, aku wingi nyumbang iki lho, aku ini lho, gampang. Tapi kalau tentang kelalaian, kekurangan itu angel. Makanya baginda Rasulullah SAW menjelaskan tentang definisi dosa itu dengan ungkapan al-ismu ma hakka fin nafsi. Dosa itu adalah sesuatu yang berbekas dalam diri kita. Ayat toli alaihin nas, tidak ada dosa yang dipamerkan. Apalagi diviralkan, nggak ada. Diomong-omong, malah dosa itu ditutup-tutupi. Karena apa? Saking banyaknya ditutup-tutupi. Nah, ini karakternya. Makanya Ibni Abdissalam mengatakan dengan diampuninya dosa, peluang kita terhindar dari api neraka itu besar. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak puasa, kita tidak diampuni dosa kita, malah justru bertambah dosa kita, peluang masuk ke dalam neraka itu semakin besar. Maksudnya itu, maknanya itu seperti itu. Kemudian naik itu fi sahihain an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemarin sudah saya ungkap kenapa baginda Rasulullah mengungkapkan tentang hadis ini, bunyal islamu ala khamsin. Di bangunan Islam itu dibangun pilarnya, rukunnya adalah 5. Yang pertama adalah ala anta'budallaha wa takfura bima dunihi. Ya, kita harus mengesahkan Allah dan tidak mensekutukannya dengan apapun. Wa iqamis shalah, menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Wa hijjil baiti, menunaikan ibadah haji. Wa ini yang terakhirnya. Wa saumi Ramadan. Ini di sini sengaja diletakkan terakhir. Wa saumi Ramadan. Karena ini pilar, karena ini rukun, karena ini adalah tiang yang menopang bangunan Islam, maka salah satunya nggak boleh kita remehkan, termasuk puasa. Nah, dalam sebuah kitab saya cerita ya, menjawab kemarin pertanyaan ada seorang bapak, dia harus menanggung keluarganya kalau dia tidak bekerja, dia menanggung keluarganya. Ini ada seorang sahabat namanya Su'aimah ibni Qais radhiyallahu an. Ini mohon maaf nih, kerjaannya itu buruh, kuli. Kebiasaan beliau tiap habis subuh itu sudah pergi ke kebun kurma, motongi dahan kurma, ya maneni, ya mupui, ya nyirami, ngopeni lah begitu. Sementara kita sadar suhu cuaca di Arab itu, ketika saya kemarin haji itu rata-rata itu 42 sampai 50. Itu beliau tidak minta kompensasi, tidak minta keringanan, minta dispensasi, tidak puasa, tidak. Tetap puasa. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan dengan sebuah hadis baginda Rasulullah SAW memuji komitmen sahabat ini. Apapun yang terjadi tetap poso, niat poso. Bab enggak batal, mukah, urusan nanti. Tapi ini puasa. Nah, yang hari ini terjadi, kita prihatin ya. Hari pertama puasa kalau dulu itu warung-warung tuh ono geber, ono spanduk, saya ora ya. Lah, saya buka kafe itu ketamon mbak-mbak itu ada 5 lebih.
rudungan kabeh. Ngapunten nggih ibu-ibu yang kebetulan ikut ngaos yang kudungan nggih. Ini saya cerita apa adanya. Saya tanya, ini pesan makanannya untuk buka atau sekarang? Kan gitu ya. Sekarang Mas. Saya tanya, lah mboten tenggang siam poso. Mboten. Lagi ketamon. Mosok wong 5 kok bareng ya teh. Aku bingung. Mosok kompak ya. Mosok kompak ya. Jadi sekarang saya melihat banyak, saya bukan mengatakan ini tugasnya kita, orang yang tahu tentang kewajiban puasa, banyak yang meremehkan puasa. Ya. Banyak orang yang meremehkan puasa. Ini pilar. Ya. Berikutnya, yang kemarin kita model fasul sani ya. Nah, fasul sani kita udah menyampaikan tentang fawaid. Nah, terus naik. Nah, ini. Lisaumi fawaidu. Puasa itu memiliki kegunaan. Nah ini siang ini kita mau nyoba salah satu kegunaan ini, kita bahas ini karena satu aja panjang, nanti coba saya ringkes saja ya. Saya ringkes saja. Kemarin saya udah sampaikan kegunaan puasa itu banyak sebetulnya, tidak hanya 7, tapi Izzuddin Ibn Abdissalam mengungkapkan 7 kegunaan. Yang pertama adalah rafud darajat. Meninggikan derajat. Derajat di sini maknanya adalah meninggikan derajat ubudiyah, ibadah seseorang. Makanya puasa ini sunnah dibalas pahala wajib. Jadi kita sayang kalau nggak melaksanakan sunnah, nggak melaksanakan ibadah-ibadah yang di bulan Ramadan ini raf'ud darajat. Ibadahnya, kualitasnya, balasan dan ganjarannya diberikan begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari biasa itu kan cuma 10 balasannya, bisa 100 atau 700 kali. Lah puasa itu enggak terhingga. Nah, ini derajatnya ibadah puasa. Wa takfirul khati'at, dihapusnya dosa-dosa, wa qasru syahwat, dipecahnya syahwat kita, keinginan-keinginan kita, wa tuksirus shadaqat, agar kita memperbanyak sedekah, kebaikan-kebaikan, wa tufirut ta'at, menyempurnakan ketaatan-ketaatan. Sing biasane awake dhewe nak salat telat, ya alhamdulillah muga-muga sadurunge qomat sudah datang. Sing biasane bar salat ora wiridan, habis salat kita mau wiridan. Biasanya habis salat Isya kita tidak darus, kita ngaji. Kira-kira begitu. Habis wingi iki akeh banget ya, kok sithik do tugas apa? Kemarin kebak banget ya dino puasa pertama ya. Ini entek ya. Nah, mudah-mudahan kita ini ya turu ibadah. Ngaji ki ibadah. Tapi timbangan ibadah beda. Turu ya ibadah, tapi ngaji ki luwih abot. Kita podo-podo kurma. Saya tadi pagi diwawancarai Kompas ya. Pak Ustadz, kok setiap kali menjelang buka kok masyarakat Indonesia cenderung nggak minuman-minuman lokal tapi kok kurma. Oh, kurma itu memang, saya jawabnya logis saja. Kurma itu memang ketika Ramadan itu panennya banyak. Dan itu biasa dikonsumsi oleh orang-orang, bukan saja orang Arab, tapi karena banyak panennya distribusi ke beberapa negara. Sehingga apa? Karena kurma itu hanya berada di Timur Tengah, kita di Indonesia ini juga keduman keberkahannya. Saya jawabnya begitu aja. Bukan pakai dalil sunnah, wah kangelan ramudeng kok pas. Ramudeng ya semuanya. Gitu. Karena apa? Secara nilai ekonomi juga ngangkat UMKM ini sebetulnya. Ya, akeh sing bakulan kurma untuk ngingetin aja, nak poso ki kurma. Ya. Wasukru alimil khafiyat. Nah ini ya, syukru alimil khafiyat. Kemarin saya sudah memberikan contoh bahwa banyak hal-hal rahasia yang Allah Subhanahu wa taala pegang selama Ramadan ini. Kita tidak tahu rahasia itu, tapi kita minta dalam doa dan mohon agar takdir-takdir baik di Ramadan dan setelahnya. Wal ijaru anil khawatiril ma'asi wal mukhallifat. Muga-muga kita juga mendapatkan kegunaan daripada puasa Ramadan ini, mengontrol diri kita dari berbagai perbuatan maksiat dan sebaliknya. Yes, kita mulai toko siji sik nggih. Raf'ud darajat. Ya munggah Mas. Nah,
penjelasannya, syarahnya ini. Ini manuskrip ini cuma satu ya masalahnya. Jadi tidak ada pembandingnya. Biasanya kan buku-buku gitu ditulis muridnya tuh kan banyak. Ini cuma satu, sampai hari ini itu temukan cuma satu. Sehingga nggak banyak pembandingnya. Ini Pak, diturunkan sedikit. Ya, kita mulai ya. Coba kita pahami nih. Izzuddin ibn Abdissalam mengambil hadis baginda Rasulullah. Naik mas, naik lagi bang. Naik tadi. Terus. Sudah ini. Dimulai dari fa'amma raf'ud darajat. Jadi kata Izzuddin ibn Abdissalam, faqali sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengambil hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan wis teko, awake dhewe wis ngalami ini, futihat abwabul jannah. Dibuka pintu surga. Maksudnya apa? Peluang untuk mendapatkan surga Allah itu besar. Wa ghulqat abwabun nar. Ramadan ini pintu neraka itu tertutup, tapi bukan berarti orang tidak ada yang masuk neraka begitu ya. Bukan begitu. Ya. Wasuffidat syayatin, setan dibelenggu. Bukan berarti kemudian setan dibelenggu, nggak ada orang yang berbuat kelakuannya setan. Bukan begitu pemahamannya. Ya. Berikutnya mas, terus ke bawah. Ini maksudnya apa gitu? Terus. Kemudian beliau mengungkap hadis terus ke bawah ini catatan kaki. Ini wali qauli sallallahu alaihi wasallam hakayatan an rabbihi azza wa jalla. Ini loh yang paling penting. Kullu amali ibni adam lahu. Jadi semua amal ibadah itu kembalinya kepada diri kita. Illa siyam. Wes ki kudu dieling-eling. Jadi Allah itu ingin mengkecualikan dan mengingatkan ibadah apa wae iki kembali kanggo awakmu. Kejaba poso. Poso ki urusan kowe karo aku. Kira-kira begitu. Illa siyam fa innahu li puasa untukku. Wa anna ajzibi, dan aku yang membalas, yang memberikan pahala kepadamu. Seakan-akan ki ibadah kabeh ki ibadah selain puasa itu bukan untuk Allah, enggak. Tapi kembali kepada diri kita. Kecuali puasa. Wah, ini kan ampuh istilahnya begitu. Ya. Wasyamu junnah. Puasa itu perisai. Lah, wong kok poso ora ana bedone. Ya ini waduh. Masya Allah. Berarti puasanya belum mampu menjadi imun, belum menjadi tameng, belum menjadi perisai. Fa idza kana saumihi akadikum, engko enak poso Ramadan khususnya, falayar fasu, ojo ngomong kotor. Jadi Pak, kalau misalnya kita ngomong yang nggak baik, segera kita beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rofas ini wah akeh ya. Rofas itu bulilah termasuk rofas ya, mohon maaf ya. Kowe poso rak poso kok podo itu kalimat rofas loh. Hati-hati loh. Itu sering loh di masyarakat. Kowe poso rak poso kelakon podo wae. Nah, itu hati-hati loh itu. Itu rofas loh. Nah, itu rofas loh. Nah, rofas itu kotor ya. Enggak enak, itu sering loh ungkapan. Kowe poso rak poso podo itu kelakuanmu gitu. Rasa poso rak wis. Akhirnya gitu ngambil pendapat itu. Remuk itu podo wae. Lah hari pertama depan rumah saya wis pagi-pagi do ngopi. Lah pripun Pak Ustadz aku katok alasan we. Ya ini aduh ya Allah, rofas ya. Ya fala yarfus ya. Ojo rofas yauma idin wala yaskhab. Yaskhab napa yaskhab? Yaskhab ini adalah memecah belah. Ngompor-ngompori. Sengkuni, wis tepat. Iki gaweane iki pokoknya iki gawe bubrah pokoknya begitu, bukan merekatkan tapi yaskhab. Piye ben ora akur. Gitu ya. Misalnya satu tim ditugasi gitu, wah ono kowe wah remuk iki wis rak bar iki kerjaane dhewe. Nah, gitu sudah yaskhab memecah belah. Hati-hati yaskhab. Fa inna sabbahu ahadun au qatalahu falyaqul. Nak dijak gelut berkelahi. Oyo padha lanange. Inni mru'u shaimun. Aku lagi duwe urusan gede, lagi poso. Inni shaimun. Aku lagi poso.
Bukan berarti maksudnya ya wis tak anteni engko bar buka. Awake dhewe nang tengah-tengah lapangan Simpang 5. Yo, lanang tenan sapa? Bukan begitu. Ya. Artinya puasa itu mencegah dari perbuatan-perbuatan begitu. Walladzi nafsun Muhammadin biyadihi la khulufun famis shaimin. Demi Allah. Ya. Atas nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khulufun famis shaimin. Ambune wong sing poso. Nah awake dhewe saiki mambu nang donya ora enak, badeg. Karena mungkin mulut kita dan seterusnya makanan yang ada. Atyabun indallah. Perhatikan ini. Lebih wangi, semerbak wangi, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaumal qiyamah mengko pada hari kiamat. Min rihil misik, wangi ning luwihi wangine misik. Pak, Bu, ngapunten nggih nek panjenengan tuku nang ngene kene cedak kauman akeh nak mlaku-mlaku tumbas minyak misik. Kuwi misik kuwi ambune wangi banget. Biasanya kiai-kiai sepuh nih, ambune misik. Lah, misik niku tingkatannya macam-macam, Pak. Ojo mung sing ireng. Misik sing larangi sing bening. Ambune ki wangi membekas. Misik yang biasanya digunakan untuk tempat kayak raudhah, kalau di Masjid Nabawi dan seterusnya. Jadi orang misik-misikan Pak sing kayak ngene umume nang pasar kayak murah. Kayak kurma padha ngono, Pak. Kurma kuwi macam. Yang lagi ngetren sekarang kan selain ajwa kan mejol. Kertas Pak, mejol Pak. Mejol itu siji gede, isine cilik. Nak coro durian Bangkok Pak. Tenan itu Pak. Jadi tebel, rasanya manis seperti ajwa, tapi bijinya kecil. Lebih mahal daripada ajwa sekarang. Ranking ini juara dia. Kurma mejol ini. Ya karena mungkin budidayanya petani canggih nggih seperti itu. Tapi saya yakin ajwa juga kualitasnya gede juga ada. Tapi regane Pak ora mampu ade. 2 kali lipat mejol Pak harganya. Kurma Nabi. Yo iki takmir pisan-pisan to nyangoni nggo buka mejol gitu. Kayak siji mantep. Siji kurang kayak loro tambah mantep. Ya. Walisaimin farhatani yafrahuma. Iki panjenengan iso memaknai niki mboten? Walisaimin farhatani yafrahuma. Jadi wong poso kuwi kudu merasakan kegembiraan dan kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Ida aftara afriha bifitrihi. Gembira pertama ketika dia ketemu maghrib. Lagi viral lagi banyak. Wong tua dikei duit ora gelem, kei 100 ora gelem, kei 50 ora gelem. Aku ngenteni kepengen maghrib. Wah hebat, wong tuwa hebat iki. Kei warna abang ora gelem, kei warna biru lagi viral. Aku ngenteni maghrib nang, aku ora butuh duit, ora butuh apa-apa. Aku ngenteni maghrib wae, padahal maghrib jek suwe. Gitu. Lah itu menunjukkan bahwa betapa bahagianya orang sudah ketemu maghrib, menuntaskan, menjaga dirinya, mengontrol dirinya ketemu maghrib itu bahagia Pak. Makanya kata Gus Bah, banyak orang yang di hari nggak puasa nyepelekan air putih, dikasih air putih enggak, kepengennya kopi, kepengen teh. Tapi ketika puasa semuanya merasakan betapa berartinya air putih untuk buka puasa. Begitu. Jadi awake dhewe ora kena Pak ketika buka iki malah lah jebule ngene meneh ibukane. Ampun Pak. Kudu menunjukkan wah alhamdulillah wis buka nang ayo dengan semangat. Wa idza laqiya rabbahu farriha bisaumihi. Ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita gembira dengan puasa kita. Ini kita mulai bahas ini ya. Coba Mas dibuka. Ben sing enak-enak wae ngajine iki sing enak-enak kita ngantuk ya. Kita kapok ngajine. Wong ngajine hurufe gundulan. Awan, wah kangen. 14 Mas, langsung ke bab kuwi Mas. Sarohe. 14. Nah ini. Wa amma farhatan, apa to maksude? Kata Izzuddin Ibni Abdissalam, fa ahaduhuma li taufiqihi li ikmalil ibadah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, kesempatan bagi hambanya bertemu dengan maghrib yang ditunggu-tunggu. Itu nikmat luar biasa.
Ya. Wal ukhra, selain itu maka dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, fal jazaillahi ida ajzahu. Ya, jadi dia diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang balasan itu hanya diberikan kepada orang yang puasa. Iki beruntung awake dhewe. Ya, ini harus bersyukur betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Coba Mas naik lagi ini bab farahatan. Ini sebelumnya nerangin tentang tadi minyak wangi ya. Ya ini turun wes Mas, turun lagi. Jadi kenapa sih kok awake dhewe kok merasakan bahagia yang luar biasa ini? Wa qauluhu yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Ya karena tadi kita menahan diri ya dari apa? Ya dari keinginan-keinginan, salah satunya minum, makan, kita mampu menahannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan tadi, dengan balasan yang besar. Ya, Masya Allah. Ini nggak bisa kita rasakan ya. Karena apa? Orang yang puasa itu annahu lama asrat ta'at. Jadi karena dilarang makan dan minum, dia taat kepada Allah. Rabbahu ala ta'atihi nafsi. Ya, apapun yang terjadi, berat atau tidak. Kemarin tuh saya punya jamaah itu WA saya, Pak Ustadz, ini anak saya puasa pertama ini tapi udah keple-keple kayak sudah mau semaput, gimana nih Pak Ustadz? Ya. Nah, udah balik belum? Sudah nih Pak Ustadz, kelas 1 udah balik. Jak dolan, jak melaku-melaku, gen lali. Oh gitu Pak Ustadz. Ya, terus asar lagi dia WA kepada saya, Pak Ustadz, ini sudah tak jak melaku-melaku lali, keturun di sana dalan. Iki berasar nakok kemenai. Ya ngomong maghrib wis njaluk engkas. Ki njaluk apa? Nah, itu dengan berbagai upaya dan cara. Nah, ini yang penting, ojo kemudian kompromi, wes mesake matane wis abang, pucet wis mi wis daripada ngop semaput anake dhewe wis buka saiki. Enggak begitu. Ini cara harus dilakukan. Ma'aquwati syahwat. Bersama dengan kekuatan syahwat yang begitu besar, tapi kita mampu menahan. Wa ghalabatil hawa. Wis tuh ngelak. Wah, dengan segala pikiran macam-macam membuat kita nggak konsentrasi, kita nggak fokus. Wis kata enak lah gitu. Awake kemeropos lah kira-kira begitu. Ya. Asabahullahu bi anna tawalla jazaahu bi nafsi. Lah Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan keutamaan kepada orang-orang yang mampu menahan dirinya dari semua larangan-larangan puasa itu sampai ketemu maghrib. Makanya ada kaidah ini. Ini dihafalan Pak. Ini penting nih kaidah ini. Waman asarallah. Siapa yang mendahulukan segala urusannya Allah Subhanahu wa taala, asahrohullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendulukan dirinya dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Urusannya Allah nomor 1. Sak durunge urusan sing liya. Balin ini. Waman sapa wae asarallah, mendahulukan hak-haknya Allah, kewajiban-kewajibannya Allah, asarahullah, Allah bakal dhisike dhewe dalam segala urusan. Awake dhewe lagi ono masalah, awake dhewe njaluk didhisike, dikabulke urusane awake dhewe. Awake dhewe lagi ono apalah perkara sing abot tidak terpecahkan, Allah mendahulukan kita dengan solusi yang mudah. Ini Pak, Masya Allah. Muga-muga ki awake dhewe nglakokke iki insyaallah ki. Ya. Jadi memang kebanyakan cobaan bagi orang yang puasa itu selain makan dan minum itu ya hal-hal yang lain, syahwat-syahwat yang lain. Kita ke bawah. Ini kenapa raf'ud darajat? Nah, kenapa sih
orang yang puasa itu mendapatkan keutamaan wa amma takhsisu duhulihim al jannah babanir royan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan duhulihimul jannah kepada orang-orang yang berpuasa masuk ke dalam surga, terutama memasuki babur royan, namanya royan. Fa innahum, kenapa bab royan ini memiliki kekhususan? Karena muyizu, istimewa. Bidzalikal bab, di antara bab-bab tadi, orang yang puasa itu dapat keistimewaan di dalam pintunya surga. Jadi pintunya surga itu banyak. Ada pintu yang nggak bisa dibuka kecuali pakai passwordnya adalah asyam, poso. Ini kalau ibarat awake dhewe mlebu nanggone bandara, Pak. Kan masuk itu, tiketnya tunjukkan. Tapi kan nggak bisa masuk longs. Ditanyai lagi, Bapak punya kartu apa? Bapak punya identitas apa, kan gitu. Sing nalong, sok sing nang long Garuda kan ono long apa meneh pesawat-pesawat yang lain kan ada longs tuh. Yang lain masuk tapi do nunggu ngaplo, kayak kok iso mangan, kayak iso ngombe, iso pijetan. Kok penak men ya? Oh, ternyata ada kartu yang memang orang ini bisa masuk ke dalam, yang nggak semua orang semua bisa masuk. Tapi khusus orang ini karena dia mungkin penerbangannya banyak, dicatat punya rekod perjalanan terbangnya banyak sehingga dikasih kesempatan masuk long. Lah, nanti surga itu pintunya banyak, Pak. Ada satu pintu yang istimewa nggak bisa dibuka kecuali orang yang puasa. Maka bersyukur ya wedi. Puasa kok mlebu nang pintu kuwi. Masyaallah, royan. Jadi kan duwe anak dikei jeneng Muhammad Royan rak tau poso. Wah, ganti gitu. Ganti karena royan itu pintunya nanti mlebu nang ngone surga khusus wong sing poso. Wah ini. Jadi kenapa? Bidzalikal babi litamyizu ibadatihim wasyarifiha. Karena pintu ini adalah pintu istimewa sekaligus pintu yang akan Allah memberikan kemuliaan kepada orang yang dulu berpuasa. Wong sing posone ora ya ora mlebu pintu iki. Ya, begitu, Pak. Jadi awake dhewe saiki lagi niti iki opo ya. Jadi kunci itu kan mesti ono gret-gretane, Pak. Ya, puasa kita ini lagi nandai diri kita ini nanti punya keyword, punya password masuk di salah satu pintu surga. Yang mlebu surga kabeh. Awake dhewe aja malah ngene. Ah, sing penting mlebu surga, Pak Ustaz. Lah pintu teko ndirak penting. Oh, ampun ngaten. Mlebu surga ya mlebu surga, tapi iso bareng nanti punya password masuk ke dalam pintu royan. Nah, kenapa dia masuk dalam raf'ud darajat? Ternyata ini alasan berikutnya. Wa ammas sholatul malaikah. Ini Mas ditunjuk ya, Mas. Wa ammas sholatul malaikah. Ternyata selama ini kita nggak sadar. Malaikat-malaikat yang jumlahnya banyak itu di bulan Ramadan, khusus bulan Ramadan ini bersolawat kepada orang yang berpuasa. Maksudnya berdoa. Ala shaimi idza ukila indahu. Ya. Jadi para malaikat mereka bersolawat kepada orang-orang yang berpuasa. Ketika mereka menjelang berbuka itu mereka makan, disolawati oleh malaikat, didoai oleh para malaikat. Fa inna tarokahu to'am. Kenapa? Karena dia meninggalkan yang halal. Yang halal itu diharamkan ketika puasa, ditinggalin. Wa ma'a khuduri baina yadayhi. Ya. Balighu fi qami'ati nafsi. Bahkan dia menjaga dirinya dari hal-hal yang dia sebetulnya itu halal untuknya, tapi karena ini puasa dia menjaganya. Fastaujaba lidzalika sholatihim. Maka kemudian apa saja doanya orang yang puasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Para malaikat juga ikut mendoakan. Lah banyak para kiai, para ustadz
Imut-imut, nak berbuka ojo lali. Karena apa? Faidah akala. Karena ketika saat itulah kesempatan berbuka itu para malaikat juga mendoakan, maka kita juga ikut berdoa. Gitu. Yo Mas, berapa Mas? Ya. Terus intine wale. Yuk iki. Kenapa sih kok sampai malaikat bersolawat? Wassalatuhum ibarah. Ini ibarat an du'aihim lahu. Karena para malaikat itu berdoa untuk orang yang berpuasa, birrahmah, agar Allah memberikan kasih sayang, Allah menjaga dirinya, Allah memberikan rahman dan rahimnya, wal maghfirah, dan ampunan. Ini yang paling penting. Jadi poso iki ngobong dosa, poso iki ngurangi dosa dan macam-macam. Wis jam piro iki? Lho, kira 5 menit. Ya. Ini Pak, ini baru raf'u darajat. Ono 5 menit lumayan iki kanggo tanya jawab, mungkin ada yang mau bertanya, boleh masalah ini atau mungkin masalah yang lain. Monggo. Kalau nggak ada tutup doa. Ya. Monggo. Nyampe nggak? Ben mboten ngantuk Pak, suaranya panjenengan rada kebanter Pak. Ibu-ibu juga mireng. Terima kasih Ustaz. Kalau kita baca-baca, saya baca-baca Ustaz, itu kan kalau yang membatalkan, saya mengatakan yang diperbolehkan secara aturan seharusnya itu kan hanya beberapa. Yang tidak puasa. Itu ala safari dan seterusnya. Itu pun harus mengganti di lain hari. Iya. Nah, ketika misalnya saya tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan tidak sesuai dengan Rasul. Kira-kira gimana saya untuk mengganti puasa saya? Iya, bagus ini pertanyaannya. Oke. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Memang di ayatnya bunyinya cuma marid sama safar ya. Sakit dan sedang melakukan perjalanan. Dia harus mengganti di bilangannya di lain waktu. Ya. Fa iddatum min ayyamin ukhra, dengan hari yang lain. Begini. Ulama-ulama fikih memahami ini itu akhirnya berkembang Pak. Ya. Jadi terutama ulama-ulama fikih kontemporer sekarang ya, wah berkembang lagi lebih banyak. Karena begini, prinsipnya kenapa marid dan safar itu jadi contoh di dalam Al-Qur'an ini kata Ibnu Katsir, karena dua kondisi sakit dan safar itu dulu tuh berat Pak. Jadi kalau safarnya sekarang kita kok enak ya. Awake dhewe acah ki 3 jam yo. Cik maghrib cik adoh gitu. Mangkat jam 1 ya. Ke sana, kalau ke Papua malah buka wisan gasik gitu. Karena kalau ke timur lebih dulu ya toh. Apalagi kalau ke Bali kan sana 1 jam lebih dulu gitu. Tapi kalau ke barat, Semarang ke Aceh itu Jakarta dulu 1 jam, Jakarta ke Aceh masih nunggu itu ya 2,5 jam 3 jam. Cik maghrib Pak, cik rung mlebu maghrib Pak. Lah Syekh Yusuf Qaradawi, kalau saya menurut pendapat Syekh Yusuf Qaradawi, saya lebih condong ke beliau ya mana-mana. Wong kita nggak ngalami sakoh. Sakoh itu yang menyebabkan hilangnya nyawa kita atau menyebabkan sesuatu yang berbahaya bagi diri kita. Kan perjalanan itu, kalau perjalanan kan puasa nggak puasa naik pesawat resikonya tiba apa selamat kan gitu dong. Iya kan? Semua resikonya nih gitu. Ya kan resikonya besar Pak Ustadz kalau jatuh. Lah kan kalau inginnya kan selamat semua orang. Lah kata sakoh ini yang kemudian berkembang dalam konteks kontemporer hari ini. Marid, ternyata definisi marid itu kan kalau saya kata Syekh Yusuf Qaradawi, definisi sakit harus tanya ke dokter Pak. Bukan ukurannya kita. Kalau Syekh Yusuf Qaradawi harus menanyakan, saya ini sakit dok, kira-kira kalau dengan puasa punya risiko enggak? Ya. Kayak kemarin anak saya
operasi mata. Pas puasa ini tanya, "Dok, saya nggak boleh rukuk." "Loh jangan, bahaya. Berbaring saja, nggak boleh, nunduk aja nggak boleh." Nah, berarti dia dokter yang menyatakan kalau dia rukuk kan posisi mata di bawah nih bahaya, saya copot, ya kan? Maka ya berbaring aja. 2 minggu berbaring kemarin, 2 minggu berbaring. Nah setelah itu dia tanya lagi, "Dok, boleh nggak sekarang?" "Sudah boleh." Gitu. Nah, berarti dokter. Jadi kata marid saya lebih cenderung kepada beberapa ulama kontemporer yang mereka tidak kemudian ukuran sakit itu awake dhewe. Loro mengwatok jaluk surat dokter rak poso kan yo malaikate rasa dihapusi kaya ngene iki. Lorone opo mung coba ngono tok. Jadi saya lebih setuju kata marid sama safar. Terus pertanyaannya Bapak tadi ngomong, kalau saya tidak itu karena kelemahan saya, karena kekhilafan saya, pripun Pak Ustadz? Ya pertama kata Imam Syafi'i ini ya, kalau Imam Syafi'i kemudian Imam Ghazali kan Izzuddin Ibni Abdissalam ini kan lahirnya setelah Imam Ghazali 70 tahun Imam Ghazali sedo baru lahir beliau. Jadi ya bertaubat pertama Pak. Ya, karena hukum puasa ini walaupun sangat kencang Pak, tapi kan kita harus perhatikan ayat berikutnya di bawahnya. Yuridullahu bikumul yusra. Allah itu menghendaki puasa sing gampang Pak, sing penak. Wala yuridu bikumul usra, bukan mempersulit lah aku lalai, ya udah taubat. Terus tidak mengulangi, bertaubat, berjanji insya Allah nanti ketika longgar berpuasa. Begitu. Jadi begitu Pak. Jadi bertaubat. Lah ini pumpung poso itu tujuannya adalah menghindarkan diri kita dari dosa-dosa, menghapus dosa kita, ya taubatnya tenanan. Gitu. Salah satu cara bertobat pripun Ustaz Ari? Ya kalau saya itu aja Pak, memperbanyak selain istighfar astaghfirullahaladzim, doanya Nabi, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, sebanyak-banyaknya. Kalau dikirnya itu. Nah, dikir kita itu doa hari-hari puasa itu sebetulnya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nanti lain waktu kalau kepanggih kita bisa bedah itu. Kata Allahumma innaka afun tuhibbul afwa ini maknanya wah dalam banget. Wah luar biasa. Nah ini. Jadi kalau sengaja ya bertaubat Pak. Bertaubat sungguh-sungguh ya. Insya Allah diampuni. Kalau namanya lali itu kalau tidak ada unsur kesengajaan apalagi mengajak hanya untuk dirinya karena lalai dirinya itu masih dimaafkan. Tapi kalau ada unsur kesengajaan ngajak-ngajak, wah parah ya. Ini saya tuh negur ya mohon maaf ya rotok preman gitu. Saya ngomongnya gini, berpulang dari masjid, "Mas, poso-poso mbok mumpet aja ngetok-ngetok," aku bilang gitu. Bukan berarti saya mengakui perbuatan itu. Jadi udah minum congyang, di situ makanan siang hari habis itu terus ngajak-ngajak sing liya. Mandek ngombe sik. Wah, ini model-model ketemu model wong ini iki sodrun-sodrun ini harus cara bijak, kalau enggak malah gelut ya. Baik-baik, "Mas, ojo ketok. Bocah-bocah cilik do poso e." Saya bilang gitu. "Ngumpet," aku bilang gitu. Akhirnya ngomong, "Pak Ustadz ngomong ngono ya. Yo, ringkesi gitu." Lumayan lah enggak. Dosanya tidak dohir ngajak orang lain, apalagi membuat orang kemudian lah ora apa-apa ora ono sing ngilikke ya, itu bahaya lagi. Ngaten Pak. Taubatan nasuha. Apalagi kalau punya rezeki. Ngapunten, tadi amalan-amalan yang puasa yang utama itu diperbanyak. Ya, makanya tradisi tabi'in itu kalau puasa ngentekke duit, Pak. Pintu karo saiki malah meremo golek duit to. Kalau dulu itu ngentekke duit Pak, nunggu poso itu untuk banyak sedekah. Dan itu saya ingat mbah saya. Ya. Mbah saya itu dulu kalau puasa ngedol parine, ngedol macam-macamnya. Kemudian pas masuk puasa itu putu-putu dikai duit batu. Nanti lebaran lagi tambah lagi. Sekarang enggak begitu. Rekoso, poso rekoso, jadi rasanya juga berat. Jadi ini yang harus kita lakukan. Syukur-syukur lagi kalau ada rezeki bisa menunaikan umroh di bulan Ramadan. Wah nikmat lagi.
untuk tadi Pak. Yo jane donga di bulan puasa itu kan makbul ya. Tapi kita kan cari tempat Pak. Yang afdoliyatnya lebih dekat. Nah, salah satunya adalah ketika ke Baitullah atau ketika berkunjung ke makam Rasulullah. Jelas muni dongone podo, tapi tempatnya beda, waktunya beda Pak. Tekanannya beda Pak. Itu yang kita harus cari. Moga-moga Pak, insyaallah sakit paham nggih. Kita akhiri dengan bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu bi Ramadan. Walakal hamdu bi Ramadan, walakal hamdu Ramadan, walakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa dinan qayyiman wa qalban khashi'an wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma qsim lana min khasyatik ma taqulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma hayaitana wa la taj'alid dunya akbar hamina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina marhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir warham wa'fu amma ta'lam innaka 'antal 'azz wal akram. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.